Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tangerang, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, ingin mempresentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Sidirum. Dan sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Nurholis Permadi. Saya Ade Putra. Saya Fitriani Panggabean. Saya Supriani Pala. Dan saya Rahmat Widodo. Untuk penyajian materi Sidirum ini, yang pertama ada pengertian dari optical disk-drive, yang kedua jenis optical disk-drive, yang ketiga sejarah Sidirum, yang keempat pengertian Sidirum, yang kelima fungsi Sidirum, yang keenam jenis Sidirum, yang ketujuh komponen Sidirum, yang kedelapan masalah pada Sidirum, dan yang terakhir cara kerja pada Sidirum. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Ade Putra. Yang pertama itu optical disk drive. Optical disk drive itu adalah sebuah perangkat keras yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk melakukan proses membaca atau penulisan pada optical disk. Dan yang kedua ini ada jenis optical disk drive. Ada jenis optical disk drive itu yang pertama ada CD-ROM, yaitu compact discrete memory. Yang kedua ada CDRW, yaitu compact discrete atau WAV. Yang ketiga ada DVD, yaitu digital video disk. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurholis. Saya akan menjelaskan sejarah Sidirum. Ketika Sabilan Telik menemukan compact disk pada saat tahun 1980, diluncurkan pada tahun 1982. Ketahanan CD audio, fitur akses acak, dan kualitas audio yang membuatnya sangat sukses, menangkap sebagian besar pasar dalam beberapa tahun. Sidirum diikuti pada tahun 1984, tapi butuh beberapa tahun lagi untuk mendapat penerimaan luas oleh CD audio. Dan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Ade. Selanjutnya itu ada pengertian dari CD-ROM. Pengertian dari CD-ROM ini yang pertama, sebuah perangkat keras yang menggunakan sinar laser untuk melakukan proses membaca dari disk. CD-ROM ini bersifatnya itu hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Selanjutnya itu ada fungsi dari CD-ROM. Fungsi dari CD-ROM ini yang pertama memutar CD-ROM, CD audio, CD MP3. Kemudian yang kedua membaca file atau data yang di dalam CD. Yang ketiga melakukan penginstalan sebuah sistem operasi. Yang keempat menginstal game atau software dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akan saya. Berdasarkan tipenya, CD-ROM dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ATA atau IDE yang memiliki kecepatan 100 hingga 133 Mbps. Dan yang kedua ada SDSI yang memiliki kecepatan rata-rata 150 Mbps. Jenis CD-ROM terbagi menjadi dua. Yang pertama CD-ROM R yang biasa digunakan hanya untuk membaca. Dan yang kedua CD-ROM RW yang digunakan untuk menulis dan membaca pada CD R dan CD RW. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurholis. Pada CD-ROM terdapat tulisan 56 kali, artinya kemampuan memberikan kecepatan transfer datanya sebesar 56 kali 150 kb per second. Pada CD-ROM juga informasi yang tersimpan berupa 0 dan 1. Tentunya angka 0 dan 1 ini tidak langsung tertulis 0 dan 1, tapi merupakan keadaan pada lapisan tertentu pada CD-ROM. Untuk penjelasan komponen pada CD-ROM akan dijelaskan oleh Fitriani Panggabean. Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen CD-ROM. Komponen CD-ROM terdiri dari 5. Yang pertama adalah laser dioda, motor servo, belt splitter, motor detektor, dan mikroprosesor. Yang pertama, laser dioda. Laser dioda adalah emits rendah tingkat balok yang menuju pantulan cermin. Motor servo diaktifkan oleh mikroprosesor ke track pada disk. Hal ini dilakukan dengan memindahkan gerakan ke cermin. Yang ketiga adalah belt splitter. Belt splitter merupakan bagian yang mengirim kembali sinar laser ke depan fokus lensa. Yang keempat adalah fotodetektor. Fotodetektor adalah bagian yang mengubah cahaya menjadi sinyal pulsa. Yang kelima yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan bagian yang membaca sandi sinyal pulsa dan mengirimkannya ke komputer melalui kabel data dan pantulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilakan. Saya akan menjelaskan masalah yang sering terjadi pada CD-ROM. Yang pertama
pertama ada CD-ROM tidak mau membaca. Penyebabnya biasanya head pada CD-ROM itu kotor. Solusinya, coba bersihkan dengan menggunakan pembersih CD-ROM, biasanya dilengkapi dengan alkohol. Kemudian CD-ROM tidak terdetek. Solusinya, cek apakah lampu indikator masih menyala. Jika tidak menyala, berarti ada masalah pada kabel power. Coba ganti kabel power dengan kabel yang lain. Dan jika kabel sudah menyala tetapi tidak terdeteksi, coba cek kabel IDE dan ganti kabel IDE dengan yang lain. Jika langkah di atas sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah ganti CD-ROM dengan yang baru. Yang selanjutnya, CD-ROM macet atau tidak mau keluar dari dalam drive. Solusinya, ambil penjepit kertas, kemudian sambil menekan tombol eject, masuk dan tekan lubang kecil yang terdapat pada drive CD-ROM. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Widodo. Ya, saya akan menunjukkan tentang cara kerja CD-ROM. Ia sebuah compact disk atau CD yang berfungsi sebagai penyimpanan data yang berbentuk piringan. CD akan dimasukkan ke dalam CD-ROM. Dalam CD-ROM ada komponen yang mengeluarkan sinyal laser yang berfungsi untuk membaca CD. Laser tersebut akan membaca CD dalam bentuk angka biner, yaitu 0 dan 1. Dan selanjutnya adalah komponen pada CD-ROM. Pertama adalah laser dioda, ada photodetector, ada bit splitter, ada fotoservo. Fotoservo akan menggerakkan CD-ROM. Dan laser dioda akan mengeluarkan cahaya yang akan langsung membaca pada CD-ROM. Setelah dia membaca angka biner, cahaya tersebut akan mengaturkan kembali ke bit splitter, dan bit splitter akan mengatur kembali ke photodetector. Dan di photodetector adalah akan mengubah cahaya menjadi sinyal pulsa, dan selanjutnya akan dibawa oleh motor besar menjadi data. Jadi contohnya, CD-ROM akan membaca CD, tidak akan masukkan, tidak akan membaca, dan sinyal pulsa tadi akan diubah oleh microprosesor menjadi data dan akan diterjemahkan ke dalam komputer. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.